Selamat siang kepada seluruh mahasiswa kelas 3B. Sebelumnya Ibu mohon maaf untuk teori jadwal teori dinamika masyarakat dan tanggung jawab sosial di hari Selasa lalu sempat tertunda. Nah, berikut ini adalah materi untuk pertemuan teori dinamika masyarakat dan tanggung jawab sosial yang bisa uh, dilihat, di-download ya, di-download di Psikologi. Ya, baiklah. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang transformasi konsep sustainability, management, dan implementasi di Indonesia. Jadi di bab ini nanti kita akan membahas mengenai bagaimana manajemen dalam CSR di suatu perusahaan gitu ya. Dari tahun ke tahun pastinya kan akan ada perkembangan sehingga dibutuhkan manajemen yang berkelanjutan. Nah, berikut adalah prinsip-prinsip di dalam CSR yang ada gitu ya. Jadi karena CSR itu kan akan berkembang sesuai perkembangan zaman, sehingga di sini kita membedakan dua prinsip. Yang pertama adalah prinsip Dharma dan yang kedua prinsip perwalian. Nah, dilihat dari prinsip tersebut itu dari segi definisi, kemudian jenis aktivitas, kemudian contohnya. Nanti bisa dibaca lebih lengkap ya, langsung di PPT Ibu. Kemudian jadi PPT di sini itu semua materi yang Ibu berikan itu memang cukup padat jelas gitu ya, padat jelas dan panjang gitu karena bentuknya tidak begitu singkat karena memang agar mudah dipahami gitu ya. Kemudian selanjutnya kita mengetahui tahap perkembangan dalam CSR. Jadi ini menurut Robin dan Coulter, mereka mengungkapkan tahap perkembangan CSR saat ini gitu ya. Itu kurang lebih bisa digambarkan seperti ini. Nah, tindakan CSR itu bertahap gitu ya. Jadi bertahap. Step pertama, step kedua, step ketiga, dan step keempat. Nah, untuk mulainya suatu tindakan atau contoh dari CSR itu dia mulai dari internal industri dulu, dari pihak internal industri dulu ya toh. Kemudian setelah itu ke step kedua yaitu ke para karyawannya sendiri. Nah, nanti di dalam step kedua 1 2 ini barulah mereka akan ke pihak eksternal. Nah, disitulah konsep CSR dari suatu perusahaan akan diimplementasikan. Harapannya adalah bisa berkelanjutan dan bisa bermanfaat khususnya bagi masyarakat sekitar dan secara ekonomi baik juga untuk perusahaan tersebut. Nah, yang step ketiga dan keempat ini adalah tahapan yang paling diharapkan paling terbaik gitu ya dari suatu perusahaan. Nah, di sini udah pihak eksternal. Itu bisa menyangkut masyarakat sekitar, juga bisa menyangkut dari berbagai elemen, misalnya LSM, kemudian ada lembaga-lembaga masyarakat gitu ya, stakeholder yang ada di lingkungan tersebut. Kemudian dari dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan, proses bisnis di perusahaan. Nah, untuk CSR di suatu perusahaan itu juga harus memiliki dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, saat ini berbagai perusahaan itu perusahaan besar ya, multinasional itu sebagian besar dia yang bergerak di manufaktur, kemudian bergerak di jasa itu sekarang sudah lebih terbuka dengan tata kelola perusahaan. Jadi laporan tata kelola di suatu perusahaan itu yang nantinya akan menimbulkan dampak terhadap ekonomi sosial itu sekarang sudah mulai transparan. Nah, makanya mereka akan membuat namanya suatu konsep sustainability report. Kenapa mereka membuatnya transparan? Karena yaitu tadi agar pihak eksternal masyarakat juga terbuka ya. Jadi terbuka untuk mereka bahwasanya memang perusahaan ini nyata real, kemudian ritme dan dinamikanya
di mana internal perusahaan juga bagus gitu ya, dan di eksternalnya juga bisa diterima dengan baik oleh masyarakat gitu. Kemudian selanjutnya dari dampak-dampak tadi itu kan nanti akan mengenai juga ke operasi perusahaan. Jadi ini Ibu ambil menurut laporan ya, laporan Global Reporting Initiative gitu ya, tahun 2001 gitu ya. Kalau dilihat dari dampak ekonomi, itu konsep CSR yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional tadi itu ditimbulkan oleh operasi perusahaan yang akan mempengaruhi para stakeholder, kepentingan stakeholder, dan sistem ekonomi baik secara lokal, nasional maupun lingkup global. Nah, global reporting ini sendiri juga mengelompokkan adanya dua jenis dampak ekonomi, yaitu dampak ekonomi langsung dan dampak ekonomi tidak langsung. Gitu ya. Nah, kemudian global reporting tadi menyebutkan ada tiga aspek yang harus dikaji gitu ya. Nah, untuk apa gitu ya? Untuk mengukur dampak ekonomi dari operasi perusahaan yang sudah dijalankan. Yang pertama adalah kinerja ekonominya, kemudian yang kedua interaksi pasar, kemudian yang ketiga pengaruh ekonomi yang tidak langsung. Kemudian itu untuk yang dampak ekonominya ya. Kemudian untuk dampak sosialnya, global reporting membagi dampak sosialnya ke dalam 4 kategori. Yang pertama adalah hak asasi manusia atau HAM, kemudian tenaga kerja, ini lebih ke pembuka lapangan pekerjaan ya. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat, yang keempat adalah responsibility atau tanggung jawab atas produk. Jadi produk responsibility gitu ya. Jadi setiap perusahaan itu kan juga dia akan melakukan proses produksi dan nanti dia akan mengeluarkan output berbentuk produk. Nah, dari produk yang mereka hasilkan itu jadi dapat dipertanggungjawabkan gitu ke masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan tadi. Nah, kalau untuk dampak lingkungannya cukup banyak ya. Di sini ada 9 karena memang dampak lingkungan ini sangat berpengaruh ya terhadap suatu kegiatan yang ada di sekitar masyarakat, terutama untuk perusahaan atau industri yang bergerak di bidang produk gitu ya. Nah, ini ada 9 yaitu aspek bahan baku, energi, air, keanekaragaman hayati, kemudian aspek emisi, efluen dan limbah, kemudian aspek produk, kemudian aspek kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku di bidang lingkungan hidup, kemudian ada aspek transportasi dan aspek lingkungan menyeluruh. Nah, untuk aspek bagi dampak lingkungan ini bisa jadi dia akan berkembang lagi sesuai perkembangan zaman. Jadi tidak hanya 9 aspek, mungkin nanti kalau misalnya ditemui ada pendapat lain lebih dari 9 aspek, ya itu berarti perkembangan zaman, tidak apa-apa gitu. Jadi memang agak global gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ini persepsi parsial dalam memahami CSR. Maksudnya adalah karena gini, setiap pihak-pihak tertentu gitu ya, setiap pihak-pihak tertentu itu kan memiliki pandangannya atau pendapatnya masing-masing mengenai CSR itu gitu. Ada yang memang menilai CSR ini bagus, ada yang menilai CSR ini tidak bagus gitu ya. Bisa dilihat dari penilaian apa gitu, dari penilaian konsep program gitu ya yang dilakukan dari suatu perusahaan gitu ya. Kemudian impactnya ke mana, masyarakat itu bagaimana, apakah bisa menaikkan taraf hidup mereka atau malah sebaliknya gitu kan. Sehingga inilah timbul persepsi parsial dalam memahami CSR agar apa? Agar pihak-pihak tersebut memiliki satu pandangan, setidaknya minimal satu pandangan. Nah, itu yang pertama adalah kita harus tahu bahwa ada suatu community development gitu ya. Jadi sebelum kita melakukan program CSR itu kan kita akan membuat suatu program ke suatu kelompok itu kan, tidak mungkin per individu gitu kan. Makanya ada community development. Nah, ini sama dengan CSR. Kemudian yang kedua itu timbul CSR biasanya hanya menonjolkan aspek sosial semata gitu ya,
Kemudian ada yang beranggapan CSR dianggap hanya untuk perusahaan besar.